Kalau segini ini nek kategori Indo sudah bawah tuna seperti ini ya kisaran harga sekitar ya 3 jutaan lah mungkin. Nah kalau tanaman terkena seperti itu biasanya ada ciri-cirinya. Daunnya tidak segar, layu, daunnya itu dari bawah itu mulai berguguran, rontok, itu pasti akarnya atau batangnya itu ada problem, ada masalah, dan itu harus dibongkar ganti media baru. Jenis Troy White, terus ini jenis Aglonema Northern Star mutasi golden ya. Nah, biasanya dia dominan hijau karena dia dari hijau bermutasi jadi Northern Star golden mutasi. Nah itu bagus Pak, itu berapa itu Pak ini? Kalau ini harganya sendiri Pak? Misalnya saya jual sekitar ya 2,5an lah, 2.500.000 ya Pak ya, seperti ini ya. Tapi ini sementara saya jadikan induk dulu. Oh sementara mau dijadikan indukan dulu ya Pak ya. Jadikan induk dulu. Kalau ini jenis bidadari. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Di sini saya selaku sebagai petani tanaman hias khususnya aglonema. Terus niki lokasinya pundi Pak? Kalau lokasinya ada di Ngemplak Boti, Kartosuro. Itu tepatnya di selatan bekas Keraton Kartosuro. Terus buka usaha niki udah berapa lama? Kalau saya kebetulan menggeluti tanaman hias itu sejak dari 2002, tapi karena perjalanan pasang surutnya pertanaman hias, saya off itu lama, tapi di sini saya buka itu baru 3 tahun. Boleh diceritakan Pak dulu awal usahanya gimana, terus berawal dari bunga apa saja, mungkin tanaman apa saja dulu, boleh diceritakan? Ya dulu mulai sebelumnya sebelum saya buka tanaman hias di sini, dulu saya usaha traderan sembako, karena traderan sembako itu capek banget. Terus saya berinisiatif untuk buka tanaman hias karena saya memang hobi suka tanaman. Terus saya pikir ngapain nggak saya lanjutkan lagi gitu. Terus saya mulai usaha tanaman hias. Oh berarti ini hobi ya Pak ya? Termasuk Ya, hobi saya ya? memang dari dulu saya hobi tanaman hias gitu. Ini berarti udah lama ini Pak untuk usaha tanamannya ini? Ya itu 3 tahun saya buka tanaman hias di sini, dan itu pun awalnya tanaman sing murah itu dari harga 2.000, 3.000, terus 5.000. Dari situ dibarengi pas waktu pandemi, jadi pada waktu itu orang mencari kesibukan karena tidak boleh keluar rumah. Banyak yang ada pula yang mencari kesibukan itu dengan tanam menanam. Nah di situ saya alhamdulillah sangat laris ya, sangat keuntungannya juga lumayan alhamdulillah banyak. Terus saya mulai mengumpulkan aglonema. Pas waktu pandemi kemarin yang paling signifikan paling diminati untuk mengisi kekosongan terutama orang yang tidak boleh keluar rumah itu ya tanaman hias. Tanaman hias. Nah mungkin untuk tanamannya sendiri itu udah berkembang ke apa aja Pak? Kalau dulu saya mulai dari romosan ya, bahasanya itu memang kelas-kelas murah itu kelas-kelas romosan harga 2.000, 3.000. Waktu awal pandemi itu dulu saya tuh kulakan itu sampai 1 minggu itu sampai 3-4 kali kulakan tanaman romosan itu. Nah dari situ karena saya dapat keuntungan dari jual tanaman yang murah-murah itu, keuntungannya saya alokasikan ke aglo, karena saya berpikir aglo ini kedepannya ini pangsa pasarnya itu bagus seperti itu. Jadi saya mulai mengumpulkan aglonema. Nah untuk pemasarannya sendiri itu dulu gimana Pak? Apa online, apa memang orang datang ke sini?
Ya pada waktu pandemi memang banyak orang datang ya. Pada waktu pandemi itu banyak yang datang ke kios saya ini banyak sekali. Tetapi karena pandemi ini sudah pasang surut, artinya sudah orang bisa aktivitas, terus lambat laun juga pangsa pasarnya tanaman hias itu khususnya yang agak murah-murah itu juga menurun. Tetapi kalau untuk aglonya sendiri ini tidak berimbas. Artinya pangsa pasar aglo sampai saat ini masih bagus dan harganya juga masih stabil untuk aglo. Tapi dulu belum punya greenhouse seperti ini ya Pak ya? Ya dulu pas pada waktu awal belum ada greenhouse. Adanya cuma tempat untuk tidur. Jadi karena dulu awal itu memang karena tanaman rumosan, artinya tanaman yang tahan panas, itu tidak ada greenhouse-nya. Duka-dukane usaha seperti ini itu apa Pak? Kalau ditanya suka dukanya apa ya? Nek suka dukanya itu nek bagi saya banyak sukanya. Karena saya ndak terpengaruh apa itu jualan itu sepi atau rame, itu saya ndak terlalu terpengaruh ya. Ketika sepi juga saya menikmati, happy saja, karena memang saya diawali dengan hobi itu, suka dulu tanaman. Jadi ketika memang apa itu tanaman sepi itu ya saya asik-asik saja. Nah ketika pada waktu sepi itu malah justru saya gunakan untuk bertani gitu, memperbanyak seperti itu. Oh gitu, jadi Iya. memang karena hobi dulunya ya Pak ya? Iya. Akhirnya semisal kalau ada lagi sepi gitu malah dimanfaatkan buat Ya untuk bertani, ya, memperbanyak tanamannya itu tadi ya, ya. untuk Makanya saya bisa gunakan. sekarang tanamannya udah banyak ya Pak ya? Ya, ya, dan untuk saat ini juga saya memang kalau awal memang saya cenderung ke memang jual ya, artinya saya cenderung saya jual. Tetapi ketika saya mulai bertani terus saya merasakan hasil tanian laku, khususnya aglonema ya, khususnya aglonema ini kan harganya kan lumayan itu, apalagi yang jenis-jenis koleksian itu 3 daun, kalau jenis koleksian 2 daun itu rata-rata 100 ke atas, itu yang jenis-jenis koleksian. Nah ketika apa itu saya merasakan hasil dari tani sendiri itu kok enak, nah saya baru mulai fokus untuk bertani, khususnya tani aglonema. Nah oke. Untuk teman-teman ini Pak, mungkin semisal mau buka usaha seperti ini itu harus modal berapa sih Pak? Sebetulnya modal itu udah ya otomatis sih, nek pengen usaha itu tentunya modal itu pasti, tetapi yang paling utama itu niat. Artinya gini, kalau misalnya berapapun bisa dijadikan modal, artinya misalnya punya celengan mungkin 100.000 itu pun bisa dijadikan apa itu modal, kalau memang tidak punya tabungan yang besar. Tetapi nek misalnya punya tabungan yang besar ya otomatis tentunya modalnya bisa besar, bisa dari kecil dulu. 100.000 pun bisa dijadikan modal. Caranya gimana? Caranya kita beli satu, lantas kita tani. Dari satu jadi 2, jadi 3, 3 dijual satu, belikan tanaman yang kita belum punya, begitu dan seterusnya. Nanti lambat laun bisa kalau konsisten dan telaten, tentunya nanti saya kira bisa berkembang. Tapi kalau misalnya punya modal besar ya, karena kalau mengenai modal itu berapapun bisa habis kalau untuk khususnya untuk aglonema itu, karena kecenderungan harga aglonema ini relatif ya, ada yang mulai dari harga 10.000 yang kelas rumusan aglonema sampai ada yang hitungan per daun 100.000, 2 juta, 3 juta pun ada gitu, seperti itu. Berarti ini ya Pak ya, kalau yang baru mau mulai usaha seperti ini itu jangan fokus ke jualnya dulu berarti ya. Seadanya uang itu dibelikan buat tanamannya itu terus ditani dulu berarti ya Pak ya? Ya enggak juga Mas, enggak juga. Artinya gini, kalau misalnya memang kekuatan kita ini hanya bisa membeli satu pot yang harga 100.000,
terus lantas kita beli, terus kita jual lagi, kalau bila mana itu dapat untung enggak masalah gitu, seperti itu. Tapi nek misalnya dari kita beli modal 100.000 kita beli, mau kita tani dulu, ya itu fleksibel tergantung orangnya sih. Tetapi budget modal itu relatif, bisa dari uang 100, bisa dengan yang jutaan, puluhan juta seperti itu. Nah, oke. Sebelum nanti kita bahas tentang ini apa ya, tentang cara pertaniannya gimana, terus cara merawatnya gimana. Iya. Ini tadi kita udah ngomongin modal, Pak. Sekarang Iya. kita mau ngomongin dari omsetnya, Pak. Omsetnya itu untuk Bapak sendiri ini sampai berapa, Pak? Kalau omset itu karena saya nani sendiri ya, karena gini Mas, saya ini karena saya memang fokus ke petani, dan saya ini baru tahapnya ini baru kelompok-kelompok, artinya baru mengembangkan. Jadi saya ndak untuk menjual ini tergantung jumlah sudah berapa banyak yang saya tani, seperti itu. Jadi saya ndak bisa jual setiap hari Mas, seperti itu. Tapi nek budget sih nek saya tani sendiri ya lumayan besar juga sih, karena dari aglo yang jenis mahal saya tani jadi 2 pot, kadang-kala 1 pot itu laku 1 juta, kadang 2 juta, kadang 3 juta, itu dari hasil tanian sendiri, seperti itu ya. Jadi fokusnya lebih ke pertaniannya dulu Ya, Pak? saya lebih ke memperbanyak dulu lah. Nanti nek semisal memang saya punya target, artinya prinsip saya gini, metode saya petani itu, prinsip saya beli 1, tapi biar bisa menjual terus menerus itu gimana caranya. Nah, itu saya tani dulu. Saya enggak, nek aglo itu saya beli cuman 1 saya tani, terus 1 saya tani. Nah, nanti ini misalnya 1 pot bisa saya tani jadi 3 pot, saya jual 1. Nah, seperti itu. Nanti ini baru 1 item. Nah, ini saya kan ada beberapa item. Nah, jadi jualnya bisa apa saja yang sekiranya bisa saya keluarkan berdasarkan kebutuhan saya, ya saya jual. Berarti fokusnya ke pengembangan dulu ini. Ya, Pak, ini pengembangan fokusnya saya tanamannya ke dulu malah ya. petani dulu lah. Nanti kalau target, nah 1 pot saya beli 1 pot, saya punya target untuk sementara itu jadi 10 induk. Oke. Nah, Buat indukannya dulu Pak ya. buat indukannya. Kalau indukannya terpenuhi, baru proses tani untuk dijual. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas Siap. penjelasannya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya juga ini masalah cara pertaniannya dan cara merawatnya itu gimana, boleh ya Pak ya? Ya, monggo silakan Mas. Oke, siap, kita langsung aja ya. Ini jenis Mahardika, aglonema Mahardika. Dia menyerupai seperti Red of Sumatera, tetapi daunnya ini agak panjang. Nah, ini yang potong peruas. Ini hasil potong peruas. Ini aglonema Sultan Brunei. Ini dulu potongnya peruas. Oke. Peros. Oh, gitu. Ya, ini sama, ini peruas ini. Ini Sweet Dream, aglonema Sweet Dream. Terus kalau ini potongan per 2 ruas, karena ini membawa 2 daun pancing. Nah, sebaiknya kalau memotong aglo, sebaiknya disertakan daun pancing. Oh gitu ya Pak? Ya, disertakan daun pancing, karena fungsi daun pancing untuk pembakaran nutrisi.